Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ihsanul Umam. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua masih dirahmati dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menghafal Quran. Tahu nggak sih teman-teman? Al-Quran itu mulia. Segala sesuatu yang Allah sandingkan dengan Al-Quran pasti mendapatkan kemuliaannya. Malam Lailatul Qadar misalkan. Teman-teman pasti udah tahu bahwa Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Maka seketika malam itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya tidak ada yang membedakan malam tersebut dengan malam-malam yang lain. Tapi qadarullah, karena Allah memuliakan Al-Quran dan memuliakan segala sesuatu yang bersanding dengannya, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, yang kemuliaannya itu bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak hanya malam Lailatul Qadar, bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia yang dititipkan oleh Allah mukjizat Al-Quran ini, menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Mati guys. Oke. Nah, beruntunglah bagi kita semua, termasuk kamu yang sedang nonton, beruntung karena memiliki keinginan ingin selalu dekat dengan Al-Quran. Semoga dengan kedekatan kita dengan Al-Quran ini, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kemuliaan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran adalah pada hari kiamat nanti, kita atau orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran ini akan diberi syafaat oleh Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai menghafal Al-Quran, ada hal-hal penting yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, niat yang kuat. Sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus mengerti apa niat kita atau tujuan kita dalam menghafal Al-Quran. Misal, ingin masuk surga bersama kedua orang tua, atau ingin memenangkan perlombaan MHQ misalkan, atau hanya ingin sekedar mengejar gelar Al-Hafiz. Nah, sebelum kita memulai menghafal Al-Quran, pastikan kita harus mengetahui apa niat dan tujuan kita. Banyak loh teman-teman orang yang udah mulai menghafal Al-Quran, tapi baru menyetorkan hafalan sampai 5 juz atau 7 juz, mereka sudah berhenti dan enggan untuk menambah. Kenapa? Karena sejak dari awal mereka tidak memasang niat dengan baik. Jadi, sebelum kita menghafal Al-Quran, agar hal-hal tersebut tidak terjadi kepada kita, sebaiknya kita harus memperbaiki niat kita dari awal, yaitu ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan adalah niat yang kuat. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah perbaiki bacaan. Sebelum kita menghafal Al-Quran, hendaknya kita harus mengintrospeksi diri terlebih dahulu bagaimana sih bacaan Al-Quran kita selama ini, sudah benar atau belum. Kalau belum, hendaklah segera diperbaiki, belajar kepada orang yang mengerti agar tidak terjadi kesalahan saat menghafal. Betapa banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran asal hafal saja, yang penting setor, yang penting targetnya selesai, tapi bacaannya salah. Kebanyakan di antara kita menyamakan bagaimana cara membaca sa, sha, so. Padahal ketiga ini berbeda. Nah, kalaulah huruf Al-Quran itu salah satu saja, maka akan berbeda maknanya. Misal, pada surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu yang betul adalah menggunakan huruf ha. Tapi kalau kita tidak mengerti bagaimana cara melafazkan huruf tersebut dan menyamakannya dengan huruf ha misalkan, alhamdu, maka secara otomatis maknanya jadi berubah. Jadi teman-teman, penting sekali untuk dipersiapkan sebelum memulai menghafal Al-Quran adalah memperbaiki bacaan.
Yang ketiga, hal yang harus dipersiapkan adalah mushaf. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena mushaf yang kita gunakan itu akan mempermudah kita dalam menghafal. Misal, kalau teman-teman terbiasa untuk menggonta-ganti Al-Quran ketika menghafal, maka ini akan mempersulit teman-teman sendiri. Karena tidak semua mushaf Al-Quran itu susunannya sama. Ada Al-Quran yang terdiri dari 15 baris, dan itu Qurannya pojokan. Maksudnya, awal ayat itu berada di permulaan halaman. Begitu juga dengan akhir ayat berada di akhir halaman. Ada Al-Quran yang ayatnya itu belum selesai di halaman ini, akan tetapi dilanjutkan di halaman selanjutnya. Saran saya, teman-teman, gunakanlah Al-Quran yang 15 baris dan Quran pojokan. Dan konsisten menggunakan satu mushaf. Catat. Yang keempat, cari guru yang tepat. Al-Quran ini turunnya mutawatir, teman-teman. Jadi kita harus mengerti, jadi kita harus bisa mencari guru yang sekiranya sanad bacaannya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa yang kita hafal, apa yang kita hafalkan dari Al-Quran ini benar-benar tersambung sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika kita menghafal, akan tetapi kita berguru kepada orang yang salah, atau bahkan na'udzubillah kita menghafalnya secara otodidak, maka akan banyak kesalahan-kesalahan kita saat menghafal. Gitu. Jadi, carilah guru yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Jadi, ada 4 hal yang harus kita persiapkan sebelum menghafal Al-Quran. Yang pertama, ada niat yang kuat. Yang kedua, memperbaiki bacaan. Kemudian yang ketiga, menyediakan mushaf dan konsisten menggunakan satu mushaf. Kemudian yang keempat, mencari guru yang tepat. Nah, itulah hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum menghafal Al-Quran. Kalau menurut teman-teman, apa aja sih hal yang harus dipersiapkan sebelum menghafal Al-Quran? Tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.